Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman mazida. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM Muhajirin Ustaz Mukhtar Andes Haji Dedi S. Ridwan beserta para pengurus, Khusnul Kiram, guru kita Ustaz Haji Nunu Zakaria, dan juga kita hormati Ketua RW 13 dan yang senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat para jamaah, rekan-rekan sejawat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang berkenan hadir pada acara ta'lim kuliah subuh hari ini. Tema kita pagi ini adalah surga yang selalu merindukan kita. Ya. Itu sebetulnya hadis sambil judul itu. Kita kadang-kadang memikirkan bahwa sesuatu yang paling terhormat gitu ya, memanggil kita suka jumawa, Pak. Apa merasa semacam kebanggaan ya, rasa senang, apa jumawa dia bangga diri kalau dipanggil oleh orang-orang yang lebih tinggi dari kita ya. Misalnya kita dipanggil oleh Pak RW atau kepala desa, bupati lah gitu ya, ada rasa kebanggaan, senang ya. Bahkan kita juga suka cerita-cerita ke orang lain kan, besok saya dapat undangan nih ya, dari Pak Bupati. Senang. Itu manusiawi, bahagia Pak ya. Karena dia akan mendapatkan penghormatan dari orang yang terhormat. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah merasa bangga kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang surga tuh yang menjadi impian setiap orang muslim, orang beriman tuh nggak ada tujuan yang lain kecuali surga. Sekarang surga panggil kita, ya, memanggil kita. Saya kutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Pak. Hadis ini cukup terkenal, ma'ruf ya. Hadis yang dari sahabat Abu Hurairah. Kata beliau, Rasul pernah berkata, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min ayyi abwabil jannah ya Abdullah hadza khair." Kata Rasulullah, siapa saja orang Islam ini, orang beriman, mengaku beriman ya, yang berinfak, menyumbangkan, di sana sebetulnya zaujain, sepasang ya, sepasang. Para mufassir berbeda pendapat tentang arti sepasang itu. Apakah itu dimaksudkan tentang hewan, sepasang kuda, sepasang unta, ya, sepasang sapi, atau sepasang sesuatu yang bernilai? Ya. Tapi para ulama kemudian menyimpulkan kalau gitu yang diinfakkan itu sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh orang Islam. Kalau dia sumbangkan itu, apakah itu tenaga, pikiran, ya, perasaan, uang, waktu. Kalau dia sumbangkan untuk jalan Allah, ya, kata Rasulullah, nudiya min ayyi abwabil jannah, maka semua pintu-pintu surga itu akan memanggil orang yang menyumbangkan itu. Apa panggilannya? Ya Abdullah, hadza khair. Sini, si fulan dipanggil Pak. Suruh nih Pak. Kita baru saja selesai itu di padang mahsyar,
hisab ya, beres tuh. Surga udah nggak upayang. Sini, gitu. Ya Allah sini. Dipilih. Kalau kita ada tukang ngobrol dia, dipilih. Coba surga ngomong begitu, Pak. Gimana nggak enak, Pak, itu surga itu ya. Lalu kata Rasulullah SAW diteruskan lagi, Pak. Maka min ahli sholah, dia min babis sholah. Kalau dia termasuk orang-orang yang ahli sholat ya, maka dia dipanggil oleh pintu sholat. Pintu sholat di surga, panggil, sini. Digupayang, Pak. Maka min ahli jihad, doya min babil jihad. Kalau dia termasuk orang yang ahli jihad, maka dia dipanggil oleh pintu jihad. Ada pintunya. Maka namanya asyam dunya min babir royan. Kalau dia termasuk orang yang ahli saum, ahli puasa, ya, maka dia akan dipanggil oleh babur royan, pintu royan namanya. Pintu royan ini istimewa, Pak. Kalau semua orang yang berhak untuk masuk pintu royan, maka otomatis seperti nutup sendiri, Pak. Nutup kayak kita ini, otomatis dia. Kalau semua ahli puasa itu masuk, dia tertutup. Nggak bisa masuk yang lain. Babur royan, istimewa satu itu ya. Terus bilang, mangkana min al-sodaqah, dunya min babis sodaqah. Kalau dia termasuk orang yang senang infak, sodaqah, zakat ya, maka dipanggil oleh pintu sodaqah. Ya, enak, Pak. Nih, Pak, pengalaman saya dipanggil sama calon mertua. Seneng, Pak. Dulu ya, aduh, udah lama pacaran. Panggil calon mertua, seneng tuh kan. Tanya, dipanggil. Gimana, Dang? Jadi mal? Gitu. Tanya gitu, jadi mal? Nah, jadi itu saya. Jadi kan kayak gitu ya. Omat. Baru ya. Omat itu. Jadi baik maraban makin yung mandokan. Baik mal. Bah. Saya dalam kasih itu lamun dititaku abah naon maraban yang makin mah sanggup. Tapi mandokan mah kejiting bedo bah. Menikah manjangan baru mandokan. Sial memandokan mah. Surga, Pak, manggil pada kita, Pak. Manggil enak, Pak. Bahkan kata Rasulullah SAW, hadis Anas bin Malik, Pak ya. Hadis ini nama Tirmizi, Pak. Kata Rasulullah SAW, apa itu ya? Man sa'alallah al-jannah salah sama ratin, ya, qalatil jannatu Allahumma adkhilhu jannata wa man istajara anin nari salah sama ratin qalatin naru Allahumma ajirhu anin nar. Ya. Kata Rasulullah SAW, siapa saja nih ya yang berdoa kepada Allah, minta pada Allah untuk bisa masuk ke dalam surga 3 kali sehari, 3 kali sehari, Pak. Minta pada Allah, sungguh-sungguh ya. Minta pada Allah agar bisa masuk surga 3 kali sehari itu, maka surga akan berdoa kepada Allah. Coba. Surga berdoa kepada Allah. Ya. Allahumma adkhilhu jannata, ya Rabb, masukkan dia itu, ya, si fulan, si fulana, ibu ini, bapak ini, masukkan ya ke dalam surgaku.
Surga yang minta pada Allah, bikin proposal surga kepada Allah, usul kepada Allah surga itu agar kita dimasukkan ke tempat dia. Bukan kita yang minta kepada surga, surga yang minta kepada Allah agar kita dimasukkan. Coba, saking senangnya surga itu kalau dimasukin oleh kita, Pak. Sebaliknya, kata Rasulullah, ya, wa man istajara aninar salah samaratin, barang siapa yang berusaha menghindari ya dari siksa neraka 3 kali sehari, minta pada Allah agar tidak dimasukkan ke dalam neraka, maka neraka akan berdoa kepada Allah, ya, Allahumma ajirhu aninar, ya Allah jauhkan dia tuh, ya, si Fulan itu, Bapak Fulan itu, ketua RT itu, jauhkan dia daripada neraka ku. Yang kita suka baca tuh kan habis sholat tuh, Allahumma ajirni, kalau sendiri aninar, ya. Kalau rame-rame Allahumma ajirna aninar, ya. Allahumma ajirni minanar boleh, Allahumma ajirna minanar boleh kalau jamaah rame-rame tuh. Dia ada hadis berbeda. Ada yang 3 kali, ya. Tadi yang saya bacakan hadis yang 3 kali. Hadis satu lagi 7 kali sehari. Jadi kalau mengucapkan 7 kali sehari, maka neraka akan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Neraka yang bikin proposal kepada Allah, ya. Allahumma ajirni minanar 7 kali sehari itu. Pegang 7 kali, jangan yang 3 kali. Kan pendek ini kan cuma 2 kata aja, Allahumma ajirna minanar 3 kata kan ya. Jangan pegang yang 3, pegang yang 7. Dua-duanya sahih hadisnya, ya. Pertengahan 5 boleh, tapi kalau 5 nggak ada pegangan. Paham nggak, Pak? Ambil tengah aja apa? 5, dia nggak ada pegangan, nggak kuat, Pak. Ketiga enggak, ketujuh enggak kan ya? Baik ambil yang 3 atau ambil yang 7. Kalau sambil yang 7, ya, tidak harus dijaharkan, ya. Boleh ya, pelan aja, senyap. Kenapa? Karena beda-beda, Pak. Kan tadi ada yang 3, ada yang 7 kan? Bacanya beda-beda. Jadi tidak bisa disamakan, ya. Tergantung informasi, pengetahuan, guru, kitab yang dibaca, kan mungkin beda-beda kan ya, ya, atau mungkin pengalaman dari kecil gitu ya. Jadi dia tidak bisa disamakan gitu ya. Kecuali memang kalau misalnya di lembaga itu ada ulama yang disegani ya dan punya otoritas, maka dia dipaksa harus ini. Nah, itu beda lagi. Kayak di pondok pesantren misalnya, dia dipaksa sama gurunya harus pakai metode ini. Yaitu kalau misalnya di kampung kita gini kan beda-beda. Ya, tidak bisa disamakan. Saya teruskan. Jadi surga itu ternyata bikin proposal kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga. Dimana nggak enak coba. Istana manggil kita, Bapak suruh tinggal di istana. Seneng nggak? Seneng, Pak. Semua fasilitas ada, Pak. Mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara qalbi bil bashar. Tuh, kata Allah tuh hadis qudsi ya dari Abu Hurairah. Allah cerita, nanti ya a'daddu ibadis shalihin. Nanti nih kata Allah nih ya, kamu akan saya kasih nih ya. Yang ahli surga nih, Pak. Nanti kamu saya akan kasih apa kenikmatan yang kamu belum pernah, yang ibu-ibu belum dapatkan tuh, makanan jenis kuliner yang ibu belum pernah dapat, nanti saya kasih ya. Allah ngomong begitu, Pak, saking sayangnya Allah, Pak. Nanti saya kasih tempat yang kamu belum pernah singgah. Kalau Bapak pernah ke Maldives misalnya, yang paling indah di dunia sekarang ini kan Maldives ya, di Malawi sana tuh, di Lautan Pasifik. Kalau Bapak punya rezeki boleh ya, pergi ke tempat pariwisata ya, apa di Malawi, Maldives Island tuh, itu salah satu tempat yang hari ini terindah di dunia ya. Dan negara muslim, Pak, 100% muslim. Coba tuh.
Allah berikan limpahan kepada suatu negeri di Malawi itu 100% Muslim. Hotelnya paling indah, resortnya paling indah di muka bumi. Ya, ada lagi. Kalau Bapak pernah ke sana, maka surga berpuluh-puluh ribu lipat daripada itu keindahannya. Itu kalau nanti saya kasih itu ya. Kuliner, tempat, pemandangan, semuanya. Bahkan kalau Bapak pernah memikirkan sesuatu yang indah, ini belum pernah Anda dapat pikirkan. Nggak ada tuh bau WC, nggak ada. Ya, bau pipis, bau pesing, nggak ada. Bau ludah, bau ingus, nggak ada Pak. Karena orang penduduk surga itu nggak ada yang BAB, nggak ada yang kencing, yang nggak ada yang buang ingus sembarangan. Nggak. Yang ada cuma keringat, itu pun baunya bau misik. Ya. Keringat itu, tapi keringatnya minyak wangi, harum, enak Pak, tinggal di surga itu Pak. Itu yang menjadi motor penggerak para sahabat Nabi itu ya. Cita-cita masuk surga, gak ada yang lain Pak. Begitu diceritakan oleh Rasul tentang tadi itu, surga memanggil tentang keindahannya, ya, tentang masanya. Surga itu Pak, wa tahyu wa la tamut. Orang surga itu nggak hidup semua dan nggak ada matinya. Coba. Watan semuanya kenikmatan isinya, nggak ada yang membosankan. Coba. Watasi walataksim semuanya sehat dan tidak ada penyakit. Nggak ada itu namanya bengek. Ada bengek. Yang suka bengek kan? Ini sering bengek. Sana nggak ada. Korengan, untuk kecil nggak korengan, banyak kalau semujang itu korengan Pak, ya orang-orang Jakarta ya, karena banjir tuh kan di kaki juga korengan dia, nggak ada di sana Pak. Ya. Enak Pak. Ya, surga memanggil kita. Kira-kira apa aja sih amalan yang bisa dipraktekkan? Tadi kalau disebutkan ada 4 pintu tuh ya, ada 8 pintunya Pak. Tadi pintu sholat, pintu jihad, pintu siam, puasa ya, pintu sodako, ada 4 lagi, ada perbedaan, tapi sambil 4 aja yang umum. 1 pintu, yang kedua zikir, pintu zikir, pintu ridha, pintu tobah. Ada 1 lagi yang ramai, kaziminal ghaidha wal afina aninas. Pintu tuh Pak. Nama pintunya pintu kaziminal ghaidha wa afina aninas. Apa? Kaziminal ghaidha itu afina nas dan suka memaafkan. Pintu khusus nih Pak. Itu surat Ali Imran yang suka dibaca di Parman itu. Nah, kaziminal ghaidha wal afina aninas. Ini pintu istimewa Pak. Karena masuk sini ini orang-orang yang rendah hati ya, dan suka memaafkan. Tidak suka menghina, tidak suka meremehkan, tidak suka merendahkan, tidak suka melecehkan. Ya. Rasul berkata, al-jannatu mustaqamatun bi arba'in nafarin. Surga nih Pak, kata Rasulullah SAW, ternyata merindukan 4 golongan. 4 golongan yang dirindukan surga nih. Apa? Kesengsem. Kalau kita tertarik dengan wanita itu kan ada semacam ser gitu ya. Kesengsem itu. Ternyata surga begitu juga Pak. Dia terpikat pada kita. Bukan kita terpikat kepada surga dengan berita tadi itu ya. Tapi sekarang terbalik. Surga terpikat kepada kita. Ada 4 golongan kata Rasulullah SAW. Yang surga pengen banget dengan dia tuh, pengen sama sekali dengan dia tuh ya. Jangan sampai kemana-mana dah. Nih Pak, kalau anak Bapak sekolah di STT Telkom ya, atau di TB, tingkat 3 itu beberapa perusahaan sudah panjer tuh kan, ya dia cek, dia punya rapotnya kan, oh bagus banget, bagus-bagus ya. Pesan kepada kepala sekolah tuh, pada dekan, Pak, tolong yang ini nanti kasih tempat saya. Ini tempat saya. Itu perusahaan, Pak. Ditanya tuh kepada teman-teman yang tentunya punya prestasi kan ya. Langsung dikontrak sama perusahaan, Pak. Saya pun dulu pernah mengalami waktu saya kuliah di sekolah tuh ya. Belum lulus saya udah dipanggil sama Angkatan Darat. Angkatan Darat panggil saya.
Dam, kamu kerja sini ya, di tempat saya. Dia angkatan darat. Ya, jangan kesat dulu namanya. Jawatan kesatan kandar. Kerja saya di situ. Ya, belum lulus tuh. Artinya apa? Orang-orang yang memang punya prestasi, surga senang Pak. Dia panggil. Sebelum kita meninggal, surga sudah panggil duluan tuh. Dikupayan sini-sini. Makanya orang yang dimandikan meninggal, maaf ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan tuh, itu disunahkan supaya segera. Kalau orang baik dia ngomong Pak, cuma kita nggak dengar. Apa ngomong? Qadimuni, cepetan. Kenapa? Itu surga sudah manggil saya. Orang meninggal Pak. Kita masih diriung sama saudara pada nangis ya. Dia seneng. Coba dia ngomong, kita nggak dengar. Yang bisa dengar itu cuma hewan ya. Kemudian orang-orang hebat ya. Dulu para nabi Muhammad dengar dia. Dia mengqadimuni, cepetan jangan lama-lama. Cepet mandiin. Nggak perlu nunggu dingin. Kadang-kadang kita kan jangan masih panas mungkin. Takut pecah, enggak gitu. Emangnya semprong panas mandiin pecah, enggak gitu. Mandikan. Harus pakai air hangat, enggak usah. Ya, air dingin aja. Nanti gimana? Ya kalau lagi panas kena air dingin pecah, enggak apa-apa, enggak usah. Ya, cepetan mandikan, kafankan, sholatkan. Dah. Kalau punya waktu dimakamkan, makam. Kenapa? Karena surga panggil dia. Sini cepetan. Tuh. Apa saja yang dirindukan oleh surga? Ada 4 Pak. Yang pertama, talil Quran. Orang yang senantiasa baca Quran. Tal itu artinya tilawah. Karena juga tilawah. Suka dengar kan? Tilawatil Quran. Orangnya disebut talil Quran. Orang yang senang baca Quran dengan baik dan benar. Ya, alhamdulillah kita baca tiap pagi baca Quran kan. Pak Jinul ngajarin kita. Ya, pelan-pelan. Sekalipun tajwid mungkin masih belum bagus ya. Sifatul huruf masih belum bagus. Makhrajul huruf belum bagus. Hukmul huruf belum bagus tuh. Terus belajar, jangan bosan ya. Jangan bosan. Kata Rasulullah, man qara'al Quran ta'ata falu ajrain. Barang saya baca Quran patah-patah tuh, ya, terbata-bata, salah-salah, dia dapat ganjaran 2 Pak. Kalau kita baca Quran bacanya salah-salah, ya belum bagus maksudnya gitu ya. Terbata-bata 2 ganjarannya Pak. Ya. Tapi dia belum termasuk orang yang dipanggil oleh surga. Tingkatkan lagi. Terus ya, sampai baik, sampai dia dirindukan oleh surga. Talil Quran. Oh, jangan bosan belajar terus ya. Saya sudah senang Bapak datang aja ke masjid nih ya. Mau buka Quran itu udah bagus. Saya udah bangga Pak. Cuma tingkatkan sedikit lagi tuh. Pertama bacaan, 2 akhlak. Al-Quran tuh ya. Saya kadang-kadang suka sedih juga kalau melihat teman-teman baca Quran, digeletakkan Quran itu ya, dilempar-lempar. Itu saya nggak sedih sebetulnya Pak. Ya, secara pribadi saya agak tersentuh kalau Bapak kurang menempatkan Al-Quran itu secara baik. Karena ada adab. Kapan-kapan kita belajar adab Quran Pak. Ada bab tersendiri, adab Quran. Ya, baca Quran. Sampai nggak boleh Pak Tua. Lebih rendah daripada kaki itu nggak boleh. Ya, tapi ini saran aja ya, saran. Karena kita kan dianjurkan tawasobil haq, tawasobil sober, saling mengingatkan. Untung saya masih punya kesempatan mengingatkan. Quran itu kitab suci Pak. Cuma kertas bilang iya kertas. Dia memang wujudnya kertas gitu ya. Tapi ini kitab suci Pak. Ya. Waduh, kalau Bapak pernah ke Mekah, ke Madinah tuh ya, marah tuh Pak. Askar tuh Pak ya. Ulama-ulama Mekah tuh yang di Masjidil Haram di Madinah di bawah itu. Kalau lihat Quran itu marah dia Pak, maki-maki Pak. Kita nggak ngerti aja ya, nggak ngerti bahasa Arab. Dia dimaki-maki Pak. Kamu sembarangan ya naruh Quran di situ ya. Tempat-tempatnya terhormat ya di atas tuh.
terhormat. Kita pun kan di rumah nggak mau geletakin Quran, taruh di atas di rak. Nah, kenapa? Kitab suci. Ya. Kitab suci, Quran itu kitab suci, Pak. Ya. Uang buka aja nih, buka Quran, Bapak dapat pahala. Ya. Buka Quran itu dapat pahala. Bapak memandang huruf itu menyembuhkan mata kita, Pak. Ya. Sehat, Bapak. Mata Bapak tuh sehat, Pak. Alhamdulillah sampai hari ini saya nggak pakai lensa. Ya, umur 66 nih, nggak pakai lensa. Kenapa? Kebaca Quran tadi. Ya, memang kalau yang kecil banget saya pakai lensa juga. Itu salah satu hikmah baca Quran, Pak. Nanti kalau kita belajar lagi tingkat lebih jauh lagi, nggak pakai harokat tuh huruf gundul, Bapak bisa baca. Ya, tapi saya ngajarin juga sebetulnya baca Quran yang gundul, ya pengen, tapi kan belum waktunya ya. Dia ada tahapan-tahapannya. Ini aja dulu yang bagus, yang umum nih. Nanti pelan-pelan, kalau panjang umur, sehat, sampai kepada sana tuh ilmu naun, sorof segala itu kita belajar insya Allah ya. Saya siap lah ya untuk mengajarkan itu semua. Kalau nanti ada yang mau. Teruskan, tahlil Quran, baca Quran ya. Yang kedua, hafidul lisan. Orang yang menjaga lisan. Nih lidah nih Pak. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu karena lisan. Berapa banyak orang yang tidak bisa menjaga lisannya, porak-poranda Pak. Karirnya hancur Pak. Diberhentiin dari pejabat Pak. Ya. Gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Bagaimana sikap kita? Sikap kita ya itu kan urusan Allah. Urusan seorang menghina seseorang, itu urusan dia dengan Allah. Kan dia tidak menghina saya. Apakah dia menghina Bapak enggak? Enggak kan? Berarti dia tidak ada dosa dengan Bapak kan? Ya enggak? Dia berdosa adalah pedagang es itu kan? Paham Pak ya? Dia berdosa, hanya berdosa dia dengan pedagang es. Selesai. Urusan dosa dia itu sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi kita harus menempatkan diri kita, Pak. Kedudukan kita ini di mana? Fir'aun yang jahat itu kepada rakyatnya. Kan ini terlihat kepada kita. Paham ya? Fir'aun yang paling jahat itu dia tidak jahat kepada kita. Dia tidak jahat kepada rakyat Indonesia. Dia tidak jahat kepada umat Islam Indonesia. Dia jahat kepada kaum Fir'aun dulu. Ya. Dan sudah Allah selesai hukumannya. Ya, sudah selesai dia. Di akhirat Allah alam. Kan kita nggak tahu akhirat ya. Tapi urusan di dunia selesai dia, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan kita tidak perlu menghujat dia. Menjadi Fir'aun, nggak perlu. Sudah dihukum. Tapi pelajaran kejahatan dia itu jadi pelajaran buat kita. Paham ya? Kejahatan itu jadi pelajaran buat kita agar kita tidak meniru dia. Agar tidak meniru orang yang suka melecehkan, merendahkan itu. Paham ya? Bahkan kalau kita baca hadis-hadis Pak, Rasul itu kita tidak boleh melawan Pak kepada orang-orang yang menghina kita. Ya. Rasul bilang apa? Wa tu'fi man dzalamaka. Ya. Maafkan orang yang telah menyakitimu itu. Suruh dimaafkan. Kita disakiti sama tetangga, sama teman ya, diejek ya. Rasul mengajarkan kepada kita tuntunan Islam Pak. Maafkan dia. Nanti Bapak kalau baca surat Al-Furqan ayat 63 Pak, sering dibaca tuh ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshawna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-Furqan 63 Pak. Ya. Orang-orang yang disayangi oleh Allah, ibadur rahmani, orang yang disayangi oleh Allah siapa? Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, orang yang kalau berjalan di muka bumi tidak sombong, tidak angkuh, ya, tidak jumawa, tidak belagu, tuh, tidak ujub, ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau dia diomongin oleh orang-orang jahil,
Orang-orang yang mengerti ilmu tuh ngejek, menghina, merendahkan, melecehkan, ya. Apa dia? Allah bilang, qalu salama. Ucapkan kepada dia doa keselamatan. Semoga Allah merahmati. Nabi Ibrahim itu kalau ada yang menyakiti dia, yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Rasul itu begitu. Rasul itu Pak, waktu ke Taif tuh, Bapak kalau nanti umroh ya dari Mekah itu ke arah timur, ke Taif ya, timur ke utara sedikit ke arah Riyadh itu. Daerah wisata, ada sekarang ada cable car ya, apa cable sky, namanya cable. Bagus Pak, daerah dingin kayak di kayak di puncak. Gitu ya. Rasul dakwah ke sana tuh ditimpukin Pak oleh orang Taif itu sampai berdarah-darah. Coba tuh Pak, Ustadz ngajak dakwah ditipukin. Wah, sampai berdarah-darah. Apakah Rasul marah? Enggak Pak. Bahkan malaikat ngomong, ya Muhammad, gimana? Apa mau kamu ini gunung ini musuh pindah timpain ke Taif itu? Malaikat Pak yang pemilik Taif ini kan gunung, ini malaikat Pak. Ini gunung itu Pak kalau baca hadis Pak, di bawah itu malaikat dia pegang Pak. Malaikat pemegang gunung dipegang sama malaikat itu. Rasul cerita, malaikat ngomong kepada saya bahwa kalau kamu mau ya Muhammad di gunung ini saya mau angkat setimpain ke orang Taif tuh. Saking jahatnya orang Taif. Orang Arab tuh jangan kira baik semua Pak, jahat Pak, jadi jadul ya. Fir'aun kurang gimana jahat Pak. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu jahat semua Pak. Ya kalau enggak Nabi Muhammad gak diturunkan di sana kan. Saking jahilnya ya, para nabi diturunkan di sana Pak. Toh canda di muka. Tuh, berat Pak Arab. Ya. Jadi apa? Kalau ada orang menyakiti kita Pak, minimal diamlah, nggak usah dibalas. Kalau kita nggak bisa membalas ya, udah diam aja. Makasih gitu boleh. Memang kadang-kadang nggak kuat ya nafsu kita ya, nggak kuat. Pengennya melawan aja. Yang ketiga ya biar cepet nih. Siapa yang dirindukan surga nih? Ya. Sha'imin syahri Ramadan. Ya. Orang yang berpuasa Ramadan, nanti ini bentar lagi, 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi kita kan Ramadan. Tuh, tanggal 1 Maret. Insyaallah ya, bapaknya umur kita ketemu. Ya. Saum Ramadan jangan sampai bolong-bolong ya. Imanan wahtisaban. Jadi puasanya benar-benar Pak. Jangan banyak campur-campur lain-lain, kegiatan-kegiatan lain. Pokoknya puasa yang benar-benar lah. Lah, kalau dia bisa nih Pak, maka surga akan merindukan dia dan masuk pintu khusus babur royan. Saum, nanti kita bahas tentang saum pada waktunya ya. Dan ini semua Pak ya, adalah amalan yang mesti kita praktekkan. Kenapa? Karena hasilnya itu luar biasa ya. Tidak perlu berat-berat, capek-capek untuk mendapatkannya. Bapak akan dapat limpahan yang luar biasa. Momen yang terbaik adalah kita pengajian seperti ini ya, saling memberikan nasihat, saling menjaga hubungan ya. Memang Pak, surga ini, kenikmatan ini diberikan kepada orang yang berat, yang pernah mempraktikkan apa lelah payah gitu ya. Nabi Adam alaihissalam Pak tinggal di surga Pak, enak kan ya, di surga itu enak Pak. Dulu tuh kenapa Allah kemudian turunkan Nabi Adam alaihissalam ke dunia, supaya dia merasakan bagaimana getirnya penderitaan ya, sehingga nanti kalau dapat surga kan dia enak Pak. Kita nih Pak ya, kita nih, saya lah, kalau tiap hari dikasih makanan yang manis-manis terus, maka rasa manis itu kan hilang Pak. Paham nggak Pak ya? Dikasih manis terus Pak, enak terus nih, lama-lama nggak berasa enak Pak. Ya. Tapi coba dikasih paria sedikit, makan paria itu ya, pahit. Saya punya kebun Pak, gagal semua Pak. Ya. Tahun ini gagal kebun saya. Pahit semua. Kebun paria. Jadi kalau misalnya orang nggak pernah merasakan penderitaan, dia nggak akan pernah merasakan kenikmatan. Nikmatnya sehat,
kalau dia pernah sakit. Paham ya? Dia baru tahu, ternyata saat itu nikmat juga. Kalau dia pernah sakit, ya. Nikmatnya kelapangan hidup, kalau dia pernah merasakan kesempitan hidup, ya. Nikmatnya bahagia itu kalau dia pernah susah. Paham ya? Itu Nabi Adam supaya dia mendapatkan nikmat surga yang abadi, yang sebenar-benarnya nikmat itu, dibikin susah dulu sama Allah. Turun kamu ke surga. Ya. Oleh karena itu kalau kita mendapatkan penderitaan, kesulitan hidup, kesusahan itu, ini cara Allah. Ya. Agar kita nanti mendapatkan kenikmatan yang berasa benar tuh. Paham ya? Jadi begitu kita dapat nikmat, berasa luar biasa nikmatnya. Apalagi kita dapat surga, ya. Nabi Yusuf alaihissalam sejak kecil menderita, Pak. Dicemplungin ke sumur, dijual jadikan budak, ya, dipenjara, difitnah tuh. Itu rangkaian hidup, Pak. Ya. Pada akhirnya apa? Dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memiliki derajat yang tinggi. Ini penderitaan sekuen, apa sekuen itu? Sejarah hidup, perjalanan proses hidup harus begitu. Tukang pedagang es teh itu, ya, itu bagian proses hidup dia. Paham nggak? Sekarang dia sukses, dikasih mobil, dikasih uang, dikasih kerjaan, ya, dijamin hidupnya, digaji, tuh. Diumrohkan, semua dijamin, semua anak-anaknya dijamin. Apa? Dia proses dari awalnya banyak, ya, terus sampai pada waktunya Allah angkat dia. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam, prosesnya itu kan panjang tuh. Pada waktunya diangkat oleh Allah jadi pemimpin. Nabi Musa alaihissalam juga sama seperti itu. Nabi Muhammad seperti itu. Ada sekuen, ada alur. Jadi kalau kita misalnya menghadapi kesulitan hidup, tunggu, sabar, ada waktunya, timing, ya, timing waktunya belum, sabar waktunya. Jadi kalau misalnya matahari terbit itu jam 6, Bapak jam 4, jam 5, jam 3, jangan bermimpi berharap matahari terbit. Paham ya? Ini filsafat sebetulnya, ya. Enggak apa-apa saya ajarkan. Jadi kalau tengah malam itu Bapak jangan bermimpi, ya, matahari terbit, berharap boleh, tapi jangan bermimpi. Nah, tunggu sebentar, sabar, 1 jam 2 jam lagi matahari terbit. Hidup kita begitu juga, Pak. Orang sakit juga begitu, sabar, berobat aja, ikhtiar aja terus, berdoa pada Allah, nanti waktunya sembuh-sembuh dia. Daun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Siapa yang jamin? Allah. Nggak usah ragu, ya. Setiap penyakit ada obatnya. Setiap kesempitan ada kelapangan. Kata siapa? Allah di Quran tuh. Innamal usri yusron. Kesulitan sekali, kemudian 2 kali. Coba. Allah jamin, pakai pendek kata, hidup di dunia itu mudah, Pak. Kalau Bapak berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saja. Ya, bisa sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.